والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Keluarga besar kajian hari Jumat rahimahumullah, mari kita memulai kajian kita. Pada hari ini kita memasuki kaidah ke-56, yaitu tentang hukum sihir nan tukang sihir. Ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimahumullah. Kaidah yang sangat penting tentang sihir. Karena ini penyakit yang sangat kronis. Karena sihir kedudukannya di bawah syirik kepada Allah. Kalau kita melihat tadi, hadis tadi 7 hal yang membinasakan. Yang pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, melakukan sihir. Jadi kalau begitu, ini wajib kita ketahui dengan gamblang, dengan jelas, sehingga nanti kita mampu dan bisa menghindarkan diri. Bagaimana kok orang bisa terkena sihir? Apakah sihir itu hanya kiasan atau ada hakikatnya? Kalau mau selamat dari sihir, apa yang harus dilakukan? Kalau belum terkena gimana? Kalau sudah terkena juga bagaimana? Insya Allah hal-hal itu nanti pada hari ini kita akan menyampaikannya. Insya Allah. Jadi kalau begitu, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa sihir memiliki hakikat dan benar-benar adanya. Itu. Ini ana singkat dulu. Apa itu? Contohnya asbabun nuzul. Sebab turunnya surat Al-Falaq adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena sihir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena sihir oleh orang Yahudi. Jadi kalau begitu, sihir hak benar adanya. Dan ini nanti dalil-dalilnya, rujukan-rujukannya sangat sahih. Karena ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis-hadis Nabi, dan pendapat-pendapat para ulama yang sangat jelas.
Dan bagaimana Rasulullah kok bisa kena sihir dan bagaimana cara ketika itu mengobatinya. Tayyib, kita akan memulai satu demi satu guna untuk memperoleh keilmuan yang sangat jelas. Definisi sihir. A. Secara bahasa atau etimologi, yang namanya sihir berarti sesuatu yang sangat halus dan tersembunyi. Sesuatu yang sangat halus dan tersembunyi. Orang itu nggak tahu bahwa dia terkena sihir, saking halusnya. Rasulullah saja tidak mengetahui bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kena sihir. Namun setelah beliau melakukan sesuatu, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, engkau melakukan sesuatu?" "Oh enggak, saya enggak melakukan sesuatu." Akhirnya Malaikat Jibril menyampaikan bahwa Rasulullah terkena sihir. Itu. Kemudian B, secara istilah sihir itu ada dua pengertian. Yang pertama, mantra atau jimat yang digunakan oleh tukang sihir sebagai bentuk pengabdian pada syaitan untuk mencelakai orang yang hendak disihir. Saya ulang. Menurut istilah ada dua pengertian. Pertama, mantra atau jimat yang digunakan oleh tukang sihir sebagai bentuk pengabdian pada syaitan untuk mencelakai orang yang hendak disihir. Ketika itu Rasulullah punya asisten rumah tangga dari Yahudi. Maka orang-orang Yahudi itu ingin menyihir Rasulullah itu mendatangi asisten rumah tangga Rasul. Dan dia minta apa yang pernah melekat kepada Rasul. Maka ia mendapati rambut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Sehingga Rasulullah terkena sihir. Yang kedua, definisi sihir secara istilah adalah obat yang berpengaruh di badan, akal, dan pikiran orang yang disihir. Inilah yang disebut dengan syarb atau atof, yakni obat yang membuat orang lain tertarik atau benci. Yakni Al-Mukhtasar fil Aqidah karya Syekh Khalid bin Ali Al-Musyaiqi halaman 131. Nah, yang poin kedua inilah biasanya kalau cinta ditolak, apa? Dukun bertindak. Iya. Afan, di sini ada yang pernah didukunin? Enggak ya? Enggak. Insya Allah enggak ya, karena kelihatannya taat-taat gitu kepada Allah. Iya. Jadi awalnya benci, setelah mendapatkan ramuan itu, obat-obatan itu, apakah air atau apa, dikasihkan dari mbah dukun itu. Sehingga begitu minum kok jadi awalnya benci menjadi cinta. Ini akan kita praktekkan, tapi minumnya. Kemudian yang C, pendapat ulama. Jadi secara bahasa, secara istilah, dan yang ketiga pendapat ulama. Sejatinya para ulama memberikan banyak pendapat, tapi karena keterbatasan, karena ini nanti saya mau menyusun ini sampai 12 poin, mungkin sampai Isya mungkin ya. Ini saya nyusun sampai 12 poin. Baik, saya ambil satu pendapat ulama mutaakhirin, yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah.
Ini disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi jilid 6 halaman 572. Beliau rahimahullah berkata, sihir adalah mantra-mantra yang dibacakan oleh tukang sihir untuk memudorotkan atau membahayakan orang lain. Itu. Jadi mantra-mantra, gumaman-gumaman, lafat-lafat yang dibaca guna untuk menjadikan siapa yang menjadi sasarannya itu sesuai dengan tujuannya. Kalau tujuannya tadi benci, ya menjadi benci. Kalau tujuannya itu sayang, menjadi sayang. Dan ini sekali lagi tidak sedikit yang menjadi korban daripada sihir itu. Tayyib, ini poin pertama. Sekarang poin kedua. Poin kedua, dalil adanya sihir. Tadi dibacakan ayatnya sangat panjang sekali, surat 2 atau Al-Baqarah ayat ke-102. Itu. Karena ayatnya tadi sudah dibacakan panjang, kita langsung melewatinya. Juga yang kita sering membaca, wa min syarrin nafasati fil uqad. Aku berlindung dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan dari buhul-buhul itu. Al-Falaq 113 ayat ke-4. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini, Al-Falaq tadi, Bu. Menurut Imam Jalaluddin Al-Mahali rahimahullah menyebutkan, surat Al-Falaq ini adalah surat yang ada di Makkiyah atau Madaniyah. Terdiri dari 5 surat. Surat ini dan surat An-Nas turun berkenaan sihir yang dilakukan orang Yahudi yang bernama Labib bin Al-Asam. Yaitu orang Yahudi itu menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya bagaimana? Ini di dalam tafsir Jalalain. Jadi rambutnya Rasul tadi diikat, ya, diikat di kain putih. Maka saya hari ini pakai hitam, karena mau nerangan itu. Nanti kalau putih sama lagi. Enggak ya, enggak ada hubungannya. Jadi diikat menjadi 3. Diikat menjadi 3. Dan ditanam di salah satu sumur. Itu. Kemudian setelah itu Rasulullah terkena, yaitu tadi melakukan sesuatu di hadapan sahabat, tapi Rasul begitu ditanya merasa tidak melakukan sesuatu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemui oleh malaikat Jibril menyampaikan bahwa Rasul mendapatkan sihir. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dikabari itu tadi memerintahkan salah satu sahabat untuk menggali di dalam sumur itu. Ternyata di dalam sumur itu ada kalau orang meninggal istilahnya apa? Kalau di Indonesia pocong gitu. Dibikin 3 gitu. Maka akhirnya dibacakan ta'awud, al-ikhlas, al-falaq dan an-nas. Setiap dibacakan satu paket ini lepas. Dibacakan kembali, lepas lagi. Dibacakan kembali, lepas lagi. Itu. Mungkin pertanyaan, Rasul sehebat itu masih kena sihir. Gitu kan gitu. Lihat, Islam itu paripurna.
Contohnya itu sangat lengkap sekali. Orang sehebat beliau sallallahu alaihi wasallam kena sihir. Berarti sihir itu real. Sihir itu nyata. Sihir itu betul-betul hak. Dan siapa saja akan bisa terkena. Namun kenanya Rasulullah itu ada hikmah yang sangat besar untuk umat Islam. Di antaranya sebab turunnya Quran surat Al-Falaq. Masya Allah. Dan masih sangat banyak sekali. Jadi kalau begitu ini hadis yang panjang. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi betul-betul Rasulullah terkena sihir. Itu dalil, ya, nyata, real. Ini dalil dari as-sunnah. Baik, kita akan lanjutkan. Setelah mengetahui itu, mari kita lihat kemudian pendapat ulama. Selalu kita ambil Al-Quran, As-Sunnah, pendapat ulama, biar lengkap. Di antaranya saya akan sampaikan Ibnu Qayyim rahimahumullah. Beliau menyatakan Al-Qadiyat berkata sihir itu termasuk penyakit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sah-sah saja menderita sakit sebagaimana beliau terkena penyakit lainnya. Itu tidak ada yang mengingkari. Hal itu bukanlah celak pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun keadaan beliau yang membayangkan melakukan suatu padahal beliau tidak melakukannya, ini terjadi menjadi aib dalam hal kemaksuman beliau yang dinyatakan dalam dalil bahkan ijma, kata sepakat ulama. Jadi betul-betul terjadi. Ini menunjukkan hikmahnya kita nggak boleh sombong. Aku loh, imanku sudah kuat, imanku sudah hebat, imanku sudah mapan, berarti aku nggak terkena sihir. Ayo, siapa yang akan menyihir? Nggak boleh, ya, nggak boleh seperti itu. Jadi itu poin kedua. Sekarang poin ketiga, sihir dan macam-macamnya. Mengenai data-data tentang sihir tadi jelas Quran surat Al-Falaq ayat keempat, kemudian surat Al-Baqarah ayat 102, yaitu sesuatu yang dipelajari itu menunjukkan bahwa sihir itu ada, yakni Harut dan Marut, dua malaikat yang ketika itu di zamannya Nabi Sulaiman di Babilonia. Jadi waktu itu yang namanya sihir itu raja. Orang kalau sudah mempunyai sihir itu akan menjadi orang terpandai, terhebat, terkaya dan seterusnya. Contohnya lihat Fir'aun ketika menantang Nabi Musa, yang maju siapa? Tukang sihirnya. Bukan prajurit yang hebat, bukan. Tapi ahli-ahli nujum, yaitu tukang sihir itu. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau orang ini faham sekali terhadap sesuatu, tahu nggak dia asli atau palsu, tahu nggak? Ahli sekali tentang misalkan ekonomi, misalkan ahli banget. Kemudian ada orang yang mengisahkan tentang ekonomi, kalau keliru tahu nggak dia? Tahu. Kenapa tahu? Karena dia ahlinya. Tapi bagi yang nggak ahlinya,
cuman gini-gini aja. Gitu. Demikian juga ketika itu para ahli nujum begitu dimintakan adalah mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Nah, inilah orang yang enggak mampu digoda oleh syaitan. Itu. Jadi bagi orang-orang yang mukhlis, syaitan sejatinya sangat lemah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian poin keberapa? Coba. 13. Jamaah catatannya bisa dibaca nggak? Khawatir kalau nggak bisa dibaca gitu loh. Iya. Yaitu ke-6. Poin ke-6 sekarang. Nanti kalau memang minta, tapi jangan minta HP. HP ini modal ini. Nanti kalau diambil repot. Yang keenam, hukum pelaku sihir. Apakah orang itu menjadi kafir dengan sihirnya itu? Itu poin yang harus kita ketahui. Pelaku sihir apakah ia termasuk kafir? Atau yang kedua, apakah dia harus dibunuh bila menimbulkan kerusakan di bumi? Dua poin ini kita akan sampaikan. Yang pertama, apakah tukang sihir itu dihukumi kafir? Para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, tukang sihir itu kafir. Ini mayoritas ulama. Yang mayoritas ulama mengatakan, ini pendapat yang pertama, bahwa tukang sihir itu kafir. Seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad radhiyallahu an. Apa landasan beliau? Yakni Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-102. Tadi ayatnya yang panjang sekali. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, kalau sifat sihirnya ada unsur kekafiran, maka tukang sihir tersebut kafir. Namun jika tidak demikian, maka tidaklah kafir. Jadi pendapat kedua ini tergantung kualitas sihirnya itu. Kalau sihirnya ini sampai kepada tingkatan kekafiran, ya dia kafir. Tapi kalau sihirnya tadi seperti tukang sulap, yang dengan ia mempelajari kecil-kecil, maka karena ia tidak sampai kepada kekafiran. Rinciannya sebagai berikut. Dalilnya dulu, baru nanti rinciannya. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa ia tidak membunuh tukang sihir dari budak wanita. Ya, tidak membunuh sihir dari budak wanita. Sehingga ia tidak menunjukkan dihukumi kafir karena tidak dibunuh. Kalau kafir berarti dibunuh. Wallahu a'lam. Rinciannya yang lebih bagus seperti berikut ini. Yang pertama, sihir dihukumi kafir jika ada di dalamnya meminta tolong kepada syaitan. Itu kuncinya. Jadi kalau dia meminta tolong kepada syaitan, berarti masuk kepada kafir. Kedua, sihir yang dihukumi dosa besar, yakni sihir dengan bantuan obat atau ramuan. Ramu-ramuan, kan banyak ramu-ramuan itu yang mengandung zat-zat yang bisa menghilangkan kesadaran. Nah, mereka pandai sekali. Jadi meramu poin-poin tertentu sehingga nanti dikasihkan ia menjadi hilang kesadarannya. Itu wallahu a'lam. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua, apakah tukang sihir harus dihukum mati
ini ada beberapa ulama. Pertama, pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, tukang sihir dihukum mati. Dua pendapat saja, Imam Malik dan Imam Ahmad. Kemudian pendapat kedua, tidak dihukum mati kecuali melakukan sihir sampai derajat kekafiran. Ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Jadi Imam Asy-Syafi'i tidak menghukumi mati terkecuali kalau sihirnya itu bisa membuat terbunuhnya seseorang. Bukan dihukum karena kekafirannya, karena bisa membunuhnya ini. Wallahu a'lam. Ini sejatinya ada beberapa riwayat. Saya akan sampaikan satu riwayat saja. Di dalam Sahih Al-Bukhari dari Bajalah bin Abadah, ia berkata bahwa Umar bin Khattab pernah menulis surah yang memerintahkan membunuh setiap tukang sihir baik laki-laki maupun perempuan. Bajalah berkata, kami telah membunuh 3 tukang sihir. Namun perkataannya setiap tukang sihir terdapat dalam Musnad Imam Ahmad, bukan dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi tidak setiap tukang sihir dihukum mati. Inilah pendapat yang